waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Tapi hidup kita ini kan perlu diisi. Kalau nggak diisi kan berbahaya gitu. Kalau judul firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini menjadi makin baik atau menjadi makin jahat. Pertanyaannya, bisakah orang yang sudah kenal Tuhan makin hari makin jahat? Nah, ini kan aneh. Seharusnya kan kalau kita udah kenal Tuhan kan makin hari makin baik aturan, ya kan? Tapi dalam kenyataannya ada juga orang-orang yang makin hari makin jahat. Contohnya yang sederhana, ya. Contoh sederhana adalah Raja Saul. Siapa Raja Saul? Dia raja pertama dari Raja Israel. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan sebagai raja orang Israel? Karena dia orang yang rendah hati. Waktu Samuel berkata, kamu nanti akan dipakai Tuhan menjadi penguasa, dia bilang, mana pantas. Sukuku juga suku yang kecil, aku tidak pantas, katanya. Lalu waktu di hari pelantikan dia mau dilantik, nggak ada dia. Di mana Saul lagi sembunyi? Nggak mau dia, karena dia merasa dirinya tidak pantas. Jadi Saul itu adalah orang yang rendah hati di awal mulanya. Tapi karena dia nggak memelihara hatinya, dia nggak mengisi hatinya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan, makin hari dia makin jahat, makin hari dia makin jahat. Sampai di hatinya menantunya sendiri pun dia rasa saingan. Nah, kan lucu. Dan akhirnya dia berusaha membunuh Daud. Dan firman Allah katakan, akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia dan dia dirasuk oleh roh iblis. Wow. Dan sampai akhir hidupnya mengecewakan sekali. Kenapa? Dia mengawali sesuatu dengan baik, tapi dalam perjalanan hidupnya dia tidak mengisi hidupnya dengan kebenaran. Akhirnya dia makin jahat. Dalam Matius 12 ayat 43, beberapa waktu yang lalu saya sudah juga berbicara dari ayat ini, tetapi dengan versi yang berbeda. Tapi saya pikir saya mau sekali lagi berbicara karena ini sesuatu yang penting, ya. Ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi bisa saja bahwa kalau kita tidak hati-hati dalam menjalani hidup ini, justru makin buruk, bukan makin bagus. Jujur aja, jujur. Kalau kita nggak hati-hati, bisa saja apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini terjadi. Dalam pribadi saya juga, kalau saya bisa terus terang kepada saudara, ada waktu-waktu saya merasa sangat kering. Ada waktu-waktu saya merasa jauh dari Tuhan. Dan kemudian saya berdoa, saya menangis, saya bilang, Tuhan kok bisa begini gitu. Tuhan kok bisa begini, kok aku nggak ada lagi rasakan hadirat Tuhan, kok aku nggak rasakan urapan dari Tuhan gitu, aku rasa kering, kok bisa Tuhan. Langsung kita mengintrospeksi, langsung memeriksa diri kita sendiri, lalu membuat langkah-langkah gitu, membuat langkah-langkah supaya jangan sampai hidup kita seperti apa yang dikatakan di dalam ayat tadi, justru makin lama makin jauh dengan Tuhan.
Cukuplah pengalaman-pengalaman orang, itu jadi contoh, nggak usah lagi kita pun jadi contoh yang buruk maksud saya. Cukuplah Simpson jadi contoh kan. Dari orang yang diurapi Tuhan, makin lama makin jauh dari Tuhan, makin lama makin jauh dari Tuhan, akhirnya matanya dicongkel dan dia mati bersama-sama dengan musuhnya. Cukuplah dia yang jadi contoh. Kenapa pula kita mesti jadi contoh dalam hal-hal yang buruk maksud saya? Lebih baik kita ini menjadi orang-orang yang contoh dalam hal-hal yang baik. Amin. Nah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah keputusan yang paling penting yang pernah kita ambil dalam hidup ini. Waktu kita dulu mengambil keputusan, aku mau menikah tanggal sekian, itu penting memang. Tapi tidak ada keputusan yang lebih penting daripada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang merubah hidup kita, itu yang merubah masa depan kita. Hidup kita yang seharusnya ke neraka, karena tanpa Yesus semua orang akan ke neraka. Nggak usah bikin apa-apa, tidur-tidur saja kita di rumah udah cukup untuk masuk ke neraka. Nggak usah bikin apa-apa, nggak usah bikin yang jahat, nggak usah bikin dosa-dosa yang lain, diam-diam aja kita pinter delang ke neraka. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Yesus. Saya sudah terangkan beberapa waktu yang lalu, karena masalah kita adalah masalah dosa, maka yang bisa menolong kita adalah orang yang tidak berdosa, kan gitu. Sama dosa itu kan sama dengan utang. Untuk menolong utang kita harus cari penolong yang tidak punya utang. Langgan di belangan kang utang nah. Kalau lebih banyak utangnya, mana bisa dia tolong kita? Dosa juga sama. Untuk menolong dosa kita butuh yang tidak berdosa. Dan satu-satunya manusia yang pernah hidup dalam dunia ini yang tidak berdosa, satu-satunya hanya satu, namanya Yesus Kristus. Dan waktu kita buka hati kita terima dia di hati kita, semua dosa kita diampuni, dibereskan dah, sehingga pintu sorga terbuka bagi kita. Waktu kita berjalan ke sana menuju ke neraka, waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita berbalik. Itu maka 2 Korintus 5:17 berkata, jikalau barang seorang hidup dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Jadi itu sesuatu yang penting. Dari hidup tanpa harapan menjadi hidup yang penuh harapan di masa depan. Dengar saudara-saudara, aku bilang ini, betapapun menderitanya engkau, betapapun susahnya engkau, betapapun miskinnya engkau, betapapun orang tidak peduli padamu, betapapun orang tidak menghargai engkau, betapapun sanak saudara, familimu melupakan engkau, engkau tetap punya masa depan yang cemerlang. Satu hari nanti emas itu akan ada di bawah kakimu. Dan itu hanya disebabkan oleh karena Yesus pernah datang dalam dunia. Dan itu hanya disebabkan satu keputusan waktu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana sikap kita sejak kita menerima Yesus sampai nanti kita ketemu lagi dengan Yesus. Seandainya kita seperti penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, di situ dia terima Tuhan Yesus, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus, di situ kita mati, nggak ada masalah, beres, selesai. Yang menyebabkan kita makin baik atau makin tidak baik, itu tergantung bagaimana kita mengisi hidup kita. Ayat-ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa waktu semua kuasa kegelapan itu sudah diusir, tapi dia tidak mengisi hidupnya, akhirnya dia makin hari dia justru makin jahat. Hal-hal buruk yang sudah kita tinggalkan itu bisa kembali lagi. Dulu kita mudah sakit hati,
Dulu kita mudah marah pada orang lain, betul kan? Sekarang nah itu masalahnya kan sekarang. Kalau masih sama atau makin parah, wah itu justru ada sesuatu yang salah, itu ada sesuatu yang salah. Waktu kita udah percaya pada Tuhan Yesus, maka sebenarnya di hati kita, hidup kita itu udah diisi dengan iman. Dan iman itu harus dipelihara. Iman itu kan seperti pohon gitu. Iman itu seperti pohon yang harus dipelihara. Kalau dia tidak dipelihara, justru dia akan makin buruk. Cobalah tanam 2 pohon jeruk. Satu dipelihara dengan baik, dicangkul, dipupuk, dipelihara dengan baik. Satu dibiarkan aja. Pasti mereka akan menjadi 2 pohon yang sangat berbeda. Hidup kita ini sama dengan pohon. Hidup kita ini harus dipelihara. Hidup kita ini harus diisi dengan hal-hal yang benar. Tapi sayangnya sering sekali hidup kita ini diisi oleh perkara-perkara yang tidak baik. Kita terlalu banyak membuang waktu untuk mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi iman kita itu yang sudah ada di dalam diri kita itu harus dipelihara gitu ya. Harus dipelihara. Nah, bagaimana cara memelihara iman yang ada di hati kita supaya kita bisa bertumbuh? Karena begini, aku mau tanya pada ibu bapak udah menjadi orang-orang yang beriman? Sudah? Sekali lagi, sudah? Sudah, oke. Pertanyaan kedua, iman bisa nggak tambah kuat? Bisa. Iman bisa nggak tambah lemah? Bisa. Saudara yang mana? Jujur aja yuk, jujur aja, jujur ya, jujur. Saya minta, saya akan ajukan dua pertanyaan. Dan saudara harus memilih salah satu. Tidak ada netral-netral di sini. Siapa yang merasa imannya makin hari makin kuat? Coba angkat tangan. Oke, ada. Yang kedua, jangan sampai nggak ada yang angkat tangan ya. Siapa yang merasa imannya makin hari makin lemah? Jadi iman kita bisa tambah kuat, iman kita bisa juga makin lemah, tergantung bagaimana kita memperdulikan iman kita itu dan memeliharanya gitu. Bagaimana kita memperdulikan dan memeliharanya. Aku mau tanya saudara, kalau saudara punya 2 ekor anjing, satu putih, satu hitam. Mereka sering berkelahi. Menurut saudara, mana yang selalu menang, yang putih atau yang hitam? Yang putih atau yang hitam? Tergantung yang mana yang sering kita kasih makan. Ya kan? Jelas. Nggak peduli dia putih atau hitam. Yang mana yang selalu kita kasih makan, pasti itu yang akan menjadi lebih kuat dan menang. Sama dengan iman. Apakah iman kita akan jadi lemah? Apakah iman kita jadi kuat? Itu sangat tergantung kepada yang mana yang selalu kita kasih makan. Kita kasih makan iman kita dengan firman atau tidak? Kita pelihara iman kita apa tidak?
Apa kita biarkan kutu-kutu yang gak keruan itu menggerogoti iman kita? Aku mau tanya saudara, boleh kan? Kalau saudara nonton sinetron, mantra dukun-dukun, sihir-sihir, binatang-binatang aneh, iman saudara bisa tambah kuat. Justru merusak. Daripada itu, siapa di antara kamu yang sering lupa ngasih pupuk jeruknya? Ada nggak sini yang sering lupa? Song tama, song lang, song tama, song lang. Umumnya enggak kan? Umumnya kita langsung ingat, udah 3 bulan perlu ditaruh pupuk. Udah sekian minggu perlu disemprot. Kadang-kadang kita tahankan berhutang sama orang lain supaya bisa beli pupuk, supaya bisa beli obat. Kenapa kita mau melakukan hal-hal seperti itu? Biarin aja, kenapa rupanya? Rusak, biarin rusak, kenapa? Gimana? Ya, rugi aku, ya kan? Artinya maksud saya gini, makanya kita selalu berusaha memupuki, mengobatin dia. Kadang-kadang mau kita berutang pun dari orang yang lain untuk bisa memupuki, memberi obat dia. Karena bagi kita pohon yang kita tanam itu penting. Kadang-kadang ada orang rela pun jual keretanya kan. Keretanya jual udah supaya bisa beli pupuk obat, nanti kan bisa dia beli lagi. Dia mau lakukan karena baginya pohon jeruk itu penting. Boleh aku bertanya, mana lebih penting pohon jeruk atau iman do? Coba tanya sebelah do, mana lebih urus pohon jeruk do atau iman do? Bilang mana lebih penting pohon jeruk sama iman? Iman. Mana lebih penting rumah daripada hati-hati? Rumahnya disapu tiap hari, hatinya nggak pernah disapu. Mana lebih penting ladang sama hati-hati? Ladangnya dipagar selalu, hatinya nggak pernah dipagar. Kita harus mengerti bahwa dalam hidup kita yang terdiri dari jasmani dan rohani, dalam hidup kita yang terdiri jasmani dan rohani, siapa sini nggak ada jasmaninya? Angkat tangan. Siapa sini nggak ada rohaninya? Angkat tangan. Kita semua punya ya, kita punya jasmani, kita punya rohani. Bahwa yang terpenting di dalamnya hidup kita ini jasmani rohani harus diisi dengan iman. Karena iman itu bisa mempengaruhi jasmani, bisa juga mempengaruhi rohani. Nah, kalau kita udah ngerti gitu bahwa paling penting iman, itu pelihara itu iman. Beberapa tahun lalu ada mainan anak-anak gitu, mainan anak-anak itu kayak dia sebenarnya adalah buatan manusia kayak plastik, tapi itu bisa dibuat seperti manusia gitu. Jadi dia seperti telur direndam dalam air, pas 21 hari dia menetas gitu. Ya tiap-tiap hari pakai alat kita kasih makan, tiap hari kita kasih makan. Kalau lupa kasih makan berapa hari dia mati.
Sebenarnya itu mainan gitu, tapi seperti hidup. Dan ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun memelihara, udah hidup. Satu hari karena dia sibuk 2-3 hari, lupa dia ngasih makan melalui alat elektronik itu. Lalu yang dia pelihara itu mati, dia nangis. Padahal sebenarnya itu cuma mainan. Tapi biarpun itu mainan, itu bisa mempengaruhi hati dan hidupnya. Kita, di dalam diri kita ada sesuatu yang bukan mainan. Itu yang akan menentukan di mana kita nanti 100 tahun lagi. Itulah iman. Uang saudara tidak menentukan di mana saudara 100 tahun lagi. Pangkat saudara tidak menentukan di mana saudara 100 tahun lagi. Rumah saudara, ladang saudara tidak menentukan di mana saudara 100 tahun lagi. Tapi iman saudara itu menentukan di mana saudara 100 tahun lagi. Itu sebabnya dalam hidup ini iman itu harus dipelihara. Dengan apa kita memelihara iman? Pertama dengan firman Tuhan nih. Roma 10 berkata iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus nih. Ini firman Tuhan. Saya senang sih, saya bersyukur kalau saudara sejak kita dulu THCL. Masih ingat kita THCL, kita isi saat teduh, kemudian kita tiap hari SMS teman-teman kita. Kalau saudara masih lakukan sampai sekarang, aku bersyukur sih. Tapi kalau saudara sudah lakukan dulu tapi tidak sekarang, berarti mengalami penurunan kan. Kalau itu dibiarkan terus, maka itu akan mengakibatkan hal-hal yang fatal, yang berat dalam hidup kita. Nah, sebab itu hari ini sebelum terlambat. Kalau besok kan mungkin terlambat kan. Hari ini belum, kena belum tang-tang teh, bulululunang lanja katanya belum. Hari ini belum terlambat. Buat satu tekad baru hari ini, aku mau kembali kepada firman Tuhan. Luangkan waktu tiap hari, tiap hari, tiap hari. Kalau perlu pakai lagi buku THCL itu, ulang lagi, enggak masalah, ulang lagi. Firman Tuhan kan berulang-ulang. Saudara mungkin kebaktian di tempat ini, mungkin firman Tuhan yang saudara dengar juga sering sekali udah berulang-ulang, berulang-ulang. Enggak apa-apa firman Tuhan, sama seperti nasi kan. Bosan kan makan nasi? Kenapa nggak bosan? Padahal 2 kali 1 hari minimal kan, siang sore nasi, besok pun nasi lagi, lusa pun nasi. Kenapa nggak bosan-bosan? Kalau ayam goreng kan bosan. Gimana kalau ayam goreng tiap hari ayam goreng pagi siang sore ayam goreng lalap? Gimana, bosan nggak? Bosan. Kira-kira sayur apa yang kamu merasa nggak bosan-bosan? Gimana kalau cipera pagi siang sore cipera lalap? Gimana? Bosan nggak? Bosan. Kalau pagit-pagit, bosan juga. Apa yang kira-kira nggak bosan? Semuanya bosan. Tapi kalau nasi, kalau aku bawa rombongan ke Yerusalem, selalu sebelum berangkat rombongan tanya, ada di sana nasi? Aku bilang di sana banyak makanan, ada roti, ada kentang, ada ayam, ada kalkun, ada daging lembu, daging domba. Oh, ratusan macam makanan. Iya, aku tahu, tapi ada nggak nasi? Katanya. Aku mau tanya, berapa perut kita? 1 kan? Kalau perut itu udah diisi penuh dengan kentang, dengan roti, dengan daging, dengan ayam, kalau udah isi penuh, kenyang nggak? Kenyang. Kenapa masih cari nasi? Kalau udah penuhnya. Artinya gini. Orang yang udah makan apapun, kalau belum makan nasi, belum puas dia rasa, berarti perutnya ada 2. Jadi udah penuh pun yang 1, sini masih kosong. Aku lang ngakin isi alunakan kaya nina.
Kalau saya perut saya satu, nggak ada pun nasi nggak masalah. Pisang pun 3 biji udah kenyang itu. Kalau aku pergi kemana-mana nggak sempat lagi makan, lari ke toko sebentar beli roti kacang hijau sebungkus makan udah. Karena perutku cuma satu, asal udah diisi penuh udah kenyang. Kamu perut lu bukan satu. Itu maka kalau belum nasi belum kenyang ya kan. Hidup kita secara rohani juga sama. Biarpun sudah diisi dengan segala sesuatu, udah isi dengan TV, udah isi dengan koran, udah isi dengan ngobrol sama orang lain, udah isi dengan cikura, ngomongin orang dari pagi sampai sore, rasanya masih kosong sebelum hati kita itu diisi oleh firman. Itu sebabnya kalau saudara dengar firman hari ini dan saudara jadikan firman Tuhan ini rema, mau jadi rema dalam hidup saudara. Isi hidupmu dalam firman Tuhan. Terserah kapan waktumu yang longgar. Ada pendeta bilang begini, dia bilang no Bible, no breakfast katanya. Itu dia bilang begitu. Artinya kalau nggak baca firman Tuhan dulu, aku nggak sarapan. Itu untuk menjadi setiap dia mau sarapan aku udah baca firman. Itu untuk mendorong dia gitu. Tapi ada orang waktunya yang longgar siang antara jam 12 ke jam 1. Ada orang waktunya yang longgar malam sebelum tidur. Ya terserah saudara. Pokoknya isilah hatimu dengan firman. Kalau bisa lebih sering lebih baik. Memang kalau engkau baca firman Tuhan, tidak ada orang yang memberi upah kepadamu, tidak ada orang yang memberi uang kepadamu, tetapi itu akan menyebabkan imanmu bertumbuh makin hari makin sehat, makin hari makin subur, makin hari makin kuat, sehingga akhirnya imanmu itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, baik dalam kehidupanmu maupun untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada yang bilang tiap hari kalau kamu baca firman Tuhan ku kasih 100.000 katanya, lupa kita enggak baca firman Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar ya, ayo kita kembali lagi gitu. Saya selalu mengajar kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Hari ini mulai nanti baca Alkitab. Amin. Kalau gagal coba lagi. Nggak pernah terlambat. Sebelum ada lagu isi doa aleta. Ya. Yang kedua, iman kita itu bisa bertumbuh melalui kita selalu berdoa dalam bahasa roh. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa, dia membangun dirinya sendiri. Jadi kita kayaknya kayak baterai yang dicas gitu. Jadi itu sebabnya perlu kita sering berdoa dalam bahasa roh. Setiap ada kesempatan ya berdoalah dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau kita terus komunikasi dengan Tuhan, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu kan jadi dekat ya kan. Jadi bahasa roh itu adalah satu bahasa untuk berkomunikasi antara kita dengan Tuhan, bukan kita dengan manusia. Jadi sama kawan-kawan jangan pakai bahasa roh ya. Kalau ngomong gitu, tapi dengan Tuhan kita berdoa dalam bahasa roh, itu akan menyebabkan iman kita bertumbuh. Lalu yang ketiga, iman kita itu bisa bertumbuh melalui cobaan-cobaan yang kita alami. Kadang-kadang kita kan mengeluh kalau mengalami pencobaan. Ya kan? Kadang-kadang kita mengeluh.
Padahal sebenarnya kalau kita mengalami cobaan kan nggak perlu mengeluh, karena waktu mengalami percobaan itu di situ kita akan merasakan pertolongan dari Tuhan supaya iman kita itu bertumbuh. Kalau saya mau cerita sedikit tentang 1 bulan ini, bahwa 1 bulan ini kami mengalami sedikit kesulitan uang, ya. Sehingga untuk belanja untuk semua kebutuhan komplek ini pun uang nggak cukup, gitu. Komplek ini setiap hari Senin itu belanja untuk semualah, untuk pengerja, untuk murid, untuk kami di rumah itu butuh sekitar 1.500.000 1 bulan, gitu. Jadi dalam 1 bulan ini tadi sampai hari Senin bisa nggak belanja, gitu. Dan aku kan nggak tahu menau, dan waktu aku tanya kok begini, lalu istri saya bilang nggak ada uang, katanya nggak ada uang. Lalu saya bilang berapa butuh belanja, lalu berapa? Dia bilang untuk minggu ini 1,5 juta. Aku ambil uang, aku kasih dia 1,5 juta. Dan di bulan di bulan ini tadi 2 kali peristiwa itu terjadi. Lalu istri saya mulai sedikit mengeluh, mulai sedikit ngomel. Aku bilang, jangan ngeluh mama, jangan ngomel. Soal kekurangan itu biasa. Dari dulu kita melayani pekerjaan Tuhan, sering lebih, sering kurang, sering lebih, sering kurang. Biasa. Siapa di dunia ini yang nggak pernah kekurangan? Biasa. Bilang sama sebelahnya, biasa kalau kamu kekurangan, bilang. Saya bilang biasa, nggak usah mengeluh. Nggak usah marah-marah, tenang-tenang aja. Udah, kalau kurang terima kasih Tuhan. Aku percaya nanti akan ada mujizat lagi dari Tuhan. Dan selalu Tuhan menolong, selalu Tuhan. Aku mau tanya saudara, mujizat itu terjadi di mana? Kan pada waktu kita mengalami kekurangan, ya kan? Pada waktu kita mengalami pencobaan, pada waktu kita mengalami penderitaan, kan di situ baru terjadi mujizat. Kalau terjadi mujizat, tambah kuatlah iman kita, kan gitu. Amin. Jadi jangan khawatir menghadapi percobaan, jangan khawatir menghadapi kekurangan. Itu adalah tempat untuk menolong kita, yang pertolongannya itu bersumber dari Tuhan. Jadi jangan ada masalah muka jungut-jungut, ada masalah bersungut-sungut, ada masalah jangan gitu. Bilang sebelahnya, jangan mengeluh lagi kawan, bilang. Untuk apa kamu mengeluh? Kalau kamu mengeluh datang dia. Enggak kan? Jadi kalau kamu tanam wartol pas harganya 400, gimana? 400 kangen cara gana. Apa gunanya? Kalau bisa kamu mengeluh naik harganya, biarlah kami bantu sama-sama mengeluh. Tuhan, gua lah berat Tuhan. Kalau itu bisa menyebabkan harganya naik, marilah sama-sama kita mengeluh. Tapi itu nggak bisa kan, nggak bisa menyebabkan harganya naik, bukan? Justru di situ kita belajar, justru kita di situ belajar, membuktikan bahwa kita ini orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh. Iman juga bisa bertumbuh kalau kita makin hari makin mengasihi Tuhan.
Caranya kita makin hari makin mengasihi Tuhan ialah dengan tidak memandang semua kelemahan-kelemahan teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Kalau kita lihat teman-teman kita di sekeliling kita, bisa kita makin hari makin lemah. Tapi kalau kita cuma memandang Tuhan saja, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, biarpun aku menderita, biar aku apapun terjadi, kekurangan, banyak masalah, banyak pencobaan, biarpun anak-anakku tidak seperti yang aku harapkan, tapi dibandingkan dengan kasih-Mu Tuhan, itu semua tidak ada artinya. Aku mau mengasihi Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Nah, itu cara orang yang akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai di mana? Sampai kita pada satu klimaks, satu puncak di mana kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Itu barulah genap firman Tuhan itu yang berkata, jangan ada padamu Allah yang lain. Banyak orang anaknya jadi Allahnya, ya kan? Ada jemaat bilang gitu, aku lah nengkir minggu, nggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Dimarah-marah guru sekolah minggunya pula anakku, katanya. Mana lebih berharga, anaknya atau Tuhan? Hah? Bagi dia anaknya kan, gara-gara anaknya dimarah-marah guru sekolah minggu. Seharusnya kita makin hari makin mengasihi Tuhan, sehingga akhirnya kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Dari mana kita mengetahui orang itu mengasihi Tuhan? Saya bilang begini, kita bisa merasakan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan kerelaan kita untuk memberi waktu kita lebih banyak untuk hal-hal rohani gitu, hal-hal rohani. Hal-hal rohani itu kan luas sekali ya. Hal-hal rohani itu luas sekali. Contohnya gini, beribadah itu kan hal-hal rohani. Baca Alkitab itu hal-hal rohani. Berdoa itu hal-hal rohani. Bersaksi pada orang lain itu hal-hal rohani kan. Ketemu dengan 2-3 orang kita berbicara tentang firman Tuhan, itu hal-hal rohani. Kita masuk di kedai kopi, kita menginjil, kita bersaksi tentang cinta Tuhan, itu hal-hal rohani. Membayangkan, memikirkan semua kebaikan Tuhan, itu hal-hal rohani. Itu semua adalah hal-hal rohani. Kalau kita ketemu dengan orang, dia bicara negatif, hal-hal yang jelek, yang menjelek-jelekkan, kita kuatkan, kita tolong dia, hiburkan, nasihatin dia supaya dia kembali kepada prinsip-prinsip firman. Itu kan semua hal-hal rohani. Kalau orang yang bertumbuh dalam Tuhan, itu ciri-cirinya adalah makin bertumbuh dia dalam rohani, makin banyak dia memberi waktu untuk perkara-perkara rohani. Sering kita nggak sebanding. Berapa jam satu hari kita makan? Pagi, siang, sore, tambah minum kopinya, teh manisnya, makan goreng pisangnya semua. Berapa? Paling tidak 1 jam. Berapa lama kamu mandi? Mandi termasuk sikat gigi, termasuk pakai minyak rambut, termasuk sisiran, termasuk pakai kutek, termasuk pakai ini. Semua itu berapa lama satu hari? 1 jam juga ya, paling sedikit. Oke. Berapa laki-laki berapa jam kamu satu hari duduk di kedai kopi? Bisa juga 1 jam gitu. Berapa lama kamu baca koran gitu? Berapa lama kamu satu hari nonton TV?
Nah, itu maksud itu semua adalah hal-hal jasmani, ya kan? Itu nggak masalah. Tapi coba kalau dibandingkan berapa lama pula kamu berikan waktu untuk hal rohani. Ya, ini. Terlalu sedikit kan? Terlalu sedikit enggak? Terlalu sedikit gitu. Jadi yuklah kalau begitu belajar kita untuk memberi waktu kita lebih banyak pada hal-hal rohani. Sehingga akhirnya kita bertumbuh. Puncaknya di mana? Puncaknya itu tadi, kita mau melakukan firman Tuhan meskipun dengan segala resikonya. Seperti Abraham lah kan, Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu ke Bukit Moria, bunuh di sana. Itulah kira-kira bahasa bahasa aslinya. Bunuh di sana. Abraham bilang baik, dan dia mau. Pokoknya apapun firman Tuhan dia siap lakukan. Nah, itulah puncak dari pertumbuhan kehidupan rohani orang. Dengan apa lagi hidup kita bisa diisi? Tadi aku udah bicara, hidup kita bisa diisi dengan iman. Hidup kita bisa diisi dengan mengasihi Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Hidup kita juga bisa diisi dengan kerinduan membawa orang lain datang kepada Kristus. Dan tahukah saudara, bahwa hidup kita ini, hidup kita sehari-hari itu akan menjadi tidak membosankan kalau kita suka menginjil. Kalau seminggu aja kita bisa bersaksi pada satu orang, berarti sebulan 4 orang kita bersaksi. Kalau satu saja hatinya disentuh oleh Roh Kudus dan datang pada Tuhan, berarti dalam 1 bulan kita punya 1 kesaksian yang membuat kita tidak merasa bosan menjalani hidup, karena selalu ada cerita baru tentang orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kalau waktu hidup kita diisi oleh kerinduan memenangkan jiwa-jiwa terhilang, kita akan tercengang-cengang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ingat kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus datang atasmu, dan engkau akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kapan kuasa itu datang? Waktu penuh Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita pergi memberitakan Injil, jadi saksi. Kalau kita nggak mau bersaksi pada orang yang lain, kuasa itu tidak akan turun di atas kita. Coba saudara cari di antara keluargamu, mungkin ada yang sakit. Kau datangi dia, kau ceritakan tentang firman Tuhan, dan sudah ngobrol-ngobrol dengan dia, akhiri dengan mendoakan dia. Engkau tumpangkan tanganmu di atas dia. Engkau akan melihat Tuhan itu akan membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Orang itu akan sembuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, dia memberi kepada kita kuasa. Kita akan tercengang-cengang. Oleh sebab itu, hari ini yuk kita akhiri firman Tuhan ini dengan satu kesimpulan, bahwa hidup kita ini harus diisi. Kalau nggak diisi, itu berbahaya. Amin. Diisi dengan hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan jangan beri tempat di hati kita. Amin. Isi dengan iman yang kokoh, iman yang tahan godaan. Jangan berkata, udah berdoa pun gak sembuh, ke dokter pun gak sembuh, ku makan ini pun gak sembuh, ya terpaksa, terakhir pergilah aku ke dukun. Jangan begitu. Kita harus punya iman yang kokoh. Gak peduli apapun yang terjadi, aku tetap bertahan. Ingat imanku kepada Yesus Kristus.